Halo guys, selamat datang di 1% Podcast. 1% adalah startup life school terbesar di Indonesia yang berfokus pada isu kesehatan mental, pengembangan diri, dan edukasi life skill. So, basically 1% itu ngajarin gimana caranya agar lo bisa belajar dan berkembang menjadi lebih baik, seenggaknya 1% setiap harinya, menuju hidup seutuhnya. 1% Podcast adalah podcast yang ngebahas beragam hal menarik yang mengacu pada kurikulum 1%. Mulai dari fundamentals and basic skills, basic mental and physical problems, self-knowledge, relationship, karir dan produktivitas, filosofi, dan juga pop culture. Pada setiap subtopik yang ada, nantinya itu semua akan dibahas oleh hostnya masing-masing. Dan juga akan dibicarakan sama founder, mentor, psikolog, dan juga pakar yang expert dalam bidangnya. Lo semua bisa ngedengerin 1% Podcast via Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube, dan juga berbagai platform podcast lainnya. So, don't miss out and stay tune karena setiap harinya kita bakalan upload di jam 10 pagi. And that's all, enjoy 1% Podcast. Halo semuanya, halo Perseners, kembali lagi dengan Kiki di 1% Podcast. Kali ini gue sebagai host untuk materi Career and Productivity. Kemarin sempat nyeletuk ke kalian ya kalau gue ada janji untuk membahas sesuatu terkait males-malesan. Oke, kalau gitu gue udah menghadirkan lagi narasumber yang kemarin yang gue harap podcastnya kemarin seru banget karena gue sendiri merasa seru banget ngebahasnya. Kembali lagi bersama Kak Mahari. Halo Kak. Halo, hai Kiki, hai Perseners. Nah, jadi terkait males-malesan itu sendiri, yang mana waktu itu gue sebenarnya kayak bingung kenapa kok Kak Mahari nyeletuk ini ya. Ini kan belum mau kita bahas tadinya, terus kayak Sorry. Oh ya, oke. Berarti kali ini gue mau ngebahas tentang hustle culture. Mungkin kalau lo yang belum ngeh maksudnya hustle culture itu apa, kira-kira seperti budaya orang-orang tuh pengen produktif setiap saat, nggak ada waktu rebahan. Mereka harus menghasilkan sesuatu gitu. Yang mana ya kalau lo capek tapi tetap menghasilkan sesuatu, ya makin capek nggak sih? Kayak budaya toksik aja gitu loh. Kayak padahal lo kayak produktif itu sebenarnya baik, tapi ketika berlebihan tuh jadi nggak baik gitu loh. Makanya kayak kemarin ketika Kak Mahari nyeletuk malas-malasan tuh kayak aku harus membahas ini. Dan kayaknya memang harus segera membahas karena Kak Mahari udah terlanjur nyeletuk. Siap. Oke deh Kak Mahari, kita mulai aja kali ya pembahasan awalnya. Jadi mungkin nggak semua dari Perseners familiar dengan istilah hustle culture ini sendiri gitu. Ya tadi mungkin gue udah memberikan sedikit intro, tapi mungkin lo bisa nggak jelasin lebih lengkap kalau dari perspektif psikologinya itu gimana sih definisi dari hustle culture ini sendiri? Oke. Sebenarnya sih ini aku coba buat bahasa yang kayak awam aja gitu ya, supaya kita nggak pusing gitu kan belajarnya. Jadi sebenarnya sih hustle culture itu tuh sesederhana sebuah kayak budaya atau tren gitulah ya, dimana kita tuh ngerasa kita harus secara konstan ya, secara terus-menerus bekerja gitu. Itu tuh dimana kita ngerasa kita tuh harus pokoknya ngasih sebanyak-banyaknya jam dari hari kita untuk ngelakuin kerja, untuk hustling gitu bahasanya kan. Jadi kayak kita ngerasa nggak ada waktu untuk kita tuh istirahat atau rebahan gitu. Mau kita di kantor kek, mau kita di rumah kek, mau di coffee shop kek, apapun pokoknya yang keren tuh kerja gitu. Dan semakin banyak kita nggak makan, terus kita nggak tidur, kita misalnya nggak nongkrong, itu kayak kita semakin keren gitu. Kita ngerasa kalau misalnya kita istirahat itu kita lemah gitu. Itu tuh ciri-ciri banget tuh dari hustle culture. Kalau misalnya kalian mungkin udah ngerasain kok kayaknya aku punya mindset kayak gitu ya, nah itu bisa jadi kalian emang udah terinternalisasi banget gitu loh si budaya hustle culture ini. Dan ya menurut aku sih kita generasi kita emang ngerasain ini nggak sih? Ya nggak sih Ki? Bisa dibilang iya, bisa dibilang enggak. Karena ya ini sebenarnya nyambung ke beberapa pertanyaan selanjutnya. Tapi gue belum mau bahas tentang ini sih Kak. Tapi ya emang nggak salah kalau emang generasi kita tuh cenderung lebih terpapar dan
kepengen banget gitu untuk membudayakan hustle culture ini gitu, kayak ya menjadi produktif, siapa yang nggak mau nggak sih gitu, kayak lo tiba-tiba menang lomba sana sini, atau kayak lo tiba-tiba cuannya kemana-mana, bisnis lo bisa ngembang semuanya, atau kayak lo tiba-tiba punya skill dari skill lo tadi cuma 1, tiba-tiba bisa 10-an dalam waktu seminggu, kayak siapa yang nggak bangga sih gitu kan, kayak ya agak toxic juga sih kalau ternyata kita malah menyiksa diri demi achievement semacam itu, ya nggak sih Kak? Yes, kayak gimana ya? Mau denger berapa banyak lagi sih berita tentang orang yang sukses banget, orang yang kaya banget tapi nggak bahagia. Kayak udah sering banget gak sih denger kayak gitu? I can relate to that. Tapi emang gimana ya, ini budaya tuh udah bener-bener terinternalisasi banget gitu loh. Kalau misalnya kita buka story aja, mungkin ada orang yang kayak belum tidur dari semalam gitu kan, terus bangga gitu kan, atau kayak baru makan pertama hari ini karena saking sibuk kerja gitu. Kayak itu tuh sesuatu yang dibanggakan banget gitu. Dan tentu gara-gara kita ngeliat, oh ternyata kalau kita sibuk banget itu prestasi ya, kita jadi kayak kalau kita rebahan dikit ngerasa bersalah, kita break dari kantor ngerasa bersalah gitu kan. Dan jadinya tuh kayak, terus kita kapan mau bahagianya, kapan mau tenangnya, kapan mau merasa puasnya kalau terus-menerus ngerasa kita harus kerja setiap detik gitu. Iya benar. I can relate to that. Apalagi dengan orang-orang, sebagai orang yang suka melihat LinkedIn, gue kadang-kadang suka jiper sendiri ngeliat orang-orang di LinkedIn tuh kayak course-nya langsung kayak mereka bisa update course setiap hari 1, terus kayak while I'm here rebahan gitu kan, mau istirahat kerja aja susah, mereka udah kayak course-nya itu biasa 10 kali dalam waktu seminggu. Itu gue bingung kayak gimana caranya mereka bisa kayak gini ya. Berarti ya oke lah, kayak itu emang budayanya berarti kan. Nah Kak, menurut lo sendiri tuh kan tadi kita sempat ngomong ya bahwa ya budaya ini tuh mulai terinternalisasi di generasi-generasi kayak kita gitu. Nah, what makes it internalized in ourselves gitu, kayak apa sih yang menyebabkan hustle culture ini jadi populer gitu? Apalagi di generasi kita. Kayak lo notice something nggak terkait hal ini? Iya. Notice banget gitu ya. Kayaknya, bukan kayaknya sih, kalau misalnya baca-baca juga gitu ya, sebenarnya utamanya yang menyebabkan hustle culture ini tuh karena nggak bisa dipungkiri ya, dunia tuh makin kompetitif sebenarnya ya. Kayak kalau kita bandingin sama orang tua kita dulu gitu, kayaknya tuh lulus S1 aja tuh udah kayak bangga banget, pasti dapat kerjaan, pasti bakal naik di dalam perusahaan segala macam gitu. Tapi lihat diri kita sekarang, lulus S1 masih insecure, masih takut nggak dapat kerjaan yang tepat, masih takut kalau misalnya kayaknya kita butuh S2 deh baru bisa ngerasa cocok untuk dapat pekerjaan, kayak gitu-gitulah. Intinya apa yang dulu itu lebih gampang emang sekarang jadi lebih susah karena ya orang makin banyak dan lingkungan pun jadi membuat kita ngerasa lo tuh harus bersaing gitu. Kalau lo nggak bersaing lo tuh bakal gagal gitu kan. Dan orang-orang yang punya perusahaan, aku sempat baca-baca juga ya, katanya ini juga bisa jadi kayak semacam budaya penjajahan gitu loh. Karena kan ketika kita ada budaya hustle culture gini kan kita jadi kayak aku harus kerja rodi gitu kan. Padahal jadinya kita tuh gak punya waktu buat bener-bener mikir dengan tenang dan jelas kayak apa ya yang bisa aku lakuin, ide-ide baru gitu, misalnya bikin bisnis baru segala macam, karena kita tuh terlalu menyibukkan diri kita untuk kerja untuk perusahaan orang lain gitu. Paham gak sih maksud aku penjajahan? Oke. Kayak banyak banget teori-teori gitu ya. Aku nggak tahu sih ini bener atau konspirasi atau gimana, tapi yang bilang intinya orang-orang yang paling pinter di dunia ini tuh lagi mikir gimana caranya supaya kalian mau kerja nonstop, kerja keras, padahal sebenarnya itu nggak produktif gitu. Tapi kayak itu bener-bener teori jahat dan pesimis gitu sih ya. Cuman yang jelas kalau itu kita nggak tahu. Tapi kalau misalnya terkait dengan dunia makin kompetitif itu jelas gitu. Cuman ya itu sih, dunia makin kompetitif iya, tapi sebenarnya kesempatan itu juga makin banyak gitu. Jadi harus dilihat dari dua sisi lah ya. I see. Oke. Ya, aside from the conspiracies or anything, ya yes. Benar sih Kak. Maksudnya kayak benar kalau dunia tuh jadi makin kompetitif dan ya gue jadi notice. Maksudnya kayak gue tadinya belum kebayang perspektif seperti itu gitu. Kayak ketika lo ngomong sekarang, kayaknya hustle culture ini masuk karena itu gitu ya. Ya itu membuat orang jadi gampang dieksploitasi gitu loh. Astaga, exploit.
Bener nggak? Ini tapi Bener nggak? Kak, tapi sumpah ini obrolan kayaknya akan cocok banget kalau misalkan kita sambungin ke kejadian-kejadian hari ini nggak sih? Kayak ketika kita Oh my god, nge-shoot, nge-record ini tuh bener. kayak lagi demo Aduh. Omnibus. Kayak wow, Mhm. what a moment. Yes, what a moment in history. Iya, kayak ngebahas tentang eksploitasi, dunia makin kompetitif, tenaga kerja, dan ya ketika lo iseng-iseng ngomong konspirasi itu kayak, terus kita sekarang baru aja menyelesaikan liputan TV tentang Omnibus Law, orang-orang yang lagi mendebatkan tentang itu. Wow, what a moment we live in 2020. Yes. Apa ya? What a moment to be alive sih. Astaga. Kak, terus kalau misalkan tadi kita ngebahas tentang bahwa ya dunia menjadi makin kompetitif gitu kan. Nah, gue sih kalau gue sendiri ya, notice-nya si hustle culture ini, maksudnya awareness orang-orang Indonesia gitu terhadap hustle culture, ini kan mulai muncul di Indonesia sejak pandemi gitu. Ya, gue nggak tahu apakah gue yang telat update atau gimana, tapi gue ngerasa ya setelah pandemi ini orang-orang tiba-tiba jadi banyak yang kayak ngebahas, kok gue merasa jadi nggak produktif ya, kok gue kayaknya gue harus banyak training, harus banyak course, gue takut deh nggak dapat kerja kalau kayak gini. Gue kayak harus terus berusaha, harus terus bekerja, harus terus A, B, C, D, E, F, G gitu kan. Nah, kalau menurut lo sendiri gitu, dari perspektif lo gitu, kan budaya ini kan sebenarnya udah lama gitu berada di dunia gitu. Mungkin di Amerika udah lama, di Jepang dan Korea, bahkan kayak di Asia Timur lah kita bisa bilang gitu, kayak ini budaya udah menjamur gitu loh. Tapi kenapa di Indonesia baru muncul setelah pandemi ini gitu? Apa yang menyebabkannya kalau dari perspektif lo gitu? Oke. Mungkin lebih kerasa banget aja kali ya nggak sih sejak pandemi ini. Iya, gue notice itu Kalau gitu. misalnya, yes. Aku setuju banget sih sama itu. Kalau misalnya yang aku pikirkan nih gitu ya, soalnya tuh benar-benar ketika pandemi ini terjadi ya, kita tuh jadi terbatas banget ruang geraknya. Mungkin dulu kita banyak ngabisin waktu di jalan, mungkin dulu kita banyak ngobrol-ngobrol nggak penting sama teman-teman kerja kita kayak gitu kan. Tapi tiba-tiba kita nggak bisa ngelakuin itu lagi gitu. Seketika kita di rumah doang, dan kita tiba-tiba punya lebih banyak waktu dibandingkan kita sebelumnya, ya kan? Kalau secara logis sih harusnya kita punya lebih banyak waktu, karena kita udah nggak bepergian kemana-mana, udah nggak butuh misalnya dandan yang heboh atau pakai baju yang gimana-gimana. Pokoknya intinya kita udah jauh lebih sederhana lah hidupnya gitu. Terus kalau kita tahu kita punya lebih banyak waktu, muncul dong pikiran, oh kalau gitu aku harus lebih produktif dari biasanya dong, karena aku punya lebih banyak waktu, ya kan? Mulai tuh pikiran-pikiran kayak gitu. Apalagi ngeliat di sosial media, dia pandemi jadi lebih rajin olahraga gitu kan, dia pandemi jadi lebih banyak ikut course gitu, dan itu bagus gitu. Maksudnya kalau kalian emang ngerasa kalian mampu dan itu emang yang kalian mau, ya bagus gitu. Padahal tapi maksudnya sebenarnya nggak harus loh, nggak harus gara-gara kita punya lebih banyak waktu di pandemi ini kita harus jadi manusia yang 2 kali lebih produktif gitu. Nggak ada yang ngewajibin gitu. Pertimbangin juga bahwa sebenarnya pandemi ini tuh ngebawa banyak banget stres dan rasa cemas ke diri kita. Kalau misalnya kita nambah-nambahin tekanan, aku harus lebih produktif dari biasanya, aku harus nyelesain course yang banyak, aku harus ini, malah bisa jadi kita overthinking, kita cemas, dan kita berujung nggak bisa ngelakuin apa-apa saking banyak overthinking dan pikiran negatif gitu. Jadi emang kita perlu lihat-lihat sih, kita tuh sekarang keadaan mentalnya lagi kayak gimana sih, lagi baik-baik gak sih? Kalau lagi baik-baik silahkan lah ikut banyak hal gitu kan, ikut kegiatan-kegiatan positif, tambahin gitu. Tapi kalau lagi gak baik-baik, kayaknya sih emang ada baiknya mulai kayak coba dipikir-pikir, mungkin yang kalian butuhin bukan nambah course, tapi justru nambah waktu rebahan dan menikmati hidup gitu. Jadi kesindir. Sorry. Iya, nggak salah sih. Maksudnya itu perspektif yang bagi gue pun gue setuju dengan itu. Kayak ya benar sih Kak. Kayaknya kalau misalkan bisa sharing pengalaman ya kita bisa aja dulu tuh kayak setiap
mau mulai bekerja dulu mungkin ya, kayak harus berpikir kita tuh harus berangkat dari jam berapa, ntar di jalan raya kita nge-stuck berapa jam atau berapa menit gitu. Terus itu ketika kerja pun ya kita bisa bercengkrama mengisi waktu dengan teman semacam-macamnya gitu-gitu. Maksudnya kayak iya, jadi kayak banyak waktu yang terbuang, bisa dibilang dulu itu terbuang gitu. Sekarang malah jadi tersimpan di kita gitu, kayak bikin insecure kayak aduh harusnya jam segini gue kan udah mulai kerja, kok gue sekarang masih rebahan aja sih, kayak atau kayak gue kan harusnya sekarang udah belajar ini, belajar itu, belajar ini, belajar itu, tapi kayak kok sekarang gue malah masih tidur di kasur ya. Iya sih, kayak waktu yang dulunya banyak terbuang sekarang jadi tersimpan dan membuat kita insecure gitu akan apakah kita produktif atau enggak gitu. Ya bener banget, dan kayak Kiki ngerasain kan, aku juga ngerasain soalnya sih. Bener sih, bener banget. Kalau kuliah online pun juga kayak kalau mungkin dulu tuh kita ini nggak sih, kalau kuliah offline tuh kita menyediakan waktu untuk jalan-jalan, untuk menyediakan waktu untuk ya nyetir lah ke kampus gitu kan, jajan, naik kereta, dan itu kayak ya jajan juga kalau ketika kita lagi belajar kita bisa jajan, cabut dari kantin, cabut ke kantin gitu-gitu nggak sih? Ya tapi kalau sekarang kuliah online nih kita mau cabut pun tetap masih harus dengerin orang ngomong. Iya nggak sih, kayak lo nggak akan oh iya, ini sekedar info perseners, kayak Kak Mahari itu sekarang masih mengurusi pendidikannya dan dia lagi kuliah online guys, kayak tapi gue aku lagi S2. Iya, sharing dong Kak Mahari pengalaman lo kuliah online S2 ini dan apakah berkaitan dengan hustle culture, kayak apakah lo merasa kayak lo nggak produktif pada saat-saat tertentu? Jujur iya banget sih, kayak dengan kita ngerasa aku kan lagi kuliah online, kayak aku bener-bener nggak perlu berangkat ke kampus sejam, pulang sejam, aku nggak perlu untuk misalnya kayak ketemuan sama temen, kerja kelompok apa-apa, harusnya aku bisa lebih produktif dong, harusnya aku bisa belajar dengan lebih banyak dong, harusnya aku bisa lebih aktif, kayak gitu-gitulah. Tekanan tuh muncul gitu dengan sendirinya, nggak usah kita pikir-pikir, dia udah muncul sendiri gitu. Tapi itu bener-bener bisa bikin ngerasa kayak kayak ada kekosongan aja gitu, kayak buat apa ya aku ngelakuin ini ya, kayak mulai agak-agak gejala-gejala burnout gitu loh. Kalau misalnya kita udah terlalu maksain diri kita, sampai-sampai kayak mata tuh sakit ngeliat laptop gitu kan, sampai-sampai tuh pegel gitu. Dan aku mulai kepikiran banget sih, kayak ya secara alamiah gitu kan, biasanya kan aku ada waktu buat ke kantin segala macem, ini aku waktu ke kantinnya mau aku ganti pakai apa gitu, harus ada gantinya dong biar aku tuh tetap seimbang, tetap waras gitu kan. Nggak bisa aku ganti semuanya jadi kerja gitu, karena kalau misalnya kayak gitu mungkin efektif seminggu 2 minggu, tapi apakah dalam waktu 3 bulan ke depan aku akan masih punya motivasi atau udah terkuras habis, itu sih yang aku khawatirin. Oke. I can relate to that. Iya, kalau Kak Mahari adalah S2, kalau gue ya bekerja, dan ya emang kerjaan gue nggak tahu apakah perseners juga merasakan hal yang sama gitu. Kayak kalau kalian ada yang mendengar podcast ini dan ingin sharing juga silakan guys, bisa komen di YouTube-nya 1% Podcast, atau kalian langsung share aja dengan tag @1%official di Instagram ketika kalian mau nge-repost story, nge-repost kalian lagi dengerin podcast ini. Tapi ya gue merasa ketika di kerjaan WFH gitu dan kerjaan WFO itu tuh beda banget feel-nya gitu loh. Kayak ketika WFO gimana? Iya, kayak ketika WFO tuh kayak gue bener-bener nggak kayak oke lah, budaya untuk menjadi produktif tuh masih kepikiran, kayak gue harus produktif. Teman-teman gue masalah juga banyak nih yang mereka bisa produktif dalam kerjaan atau gimana gitu kayak. Tapi gue bisa membedakan waktu gue kerja atau enggak ya. Ini terkait work-life balance, tapi juga masuk ke hustle culture juga sih kalau menurut gue. Karena kayak ketika WFO tuh kita kayak bisa membedakan kapan kita harus kerja, kapan kita harus rehat, dan semacam-macamnya gitu-gitu. Dan banyak juga waktu yang terpakai untuk di jalan gitu. Banyak waktu yang terpakai untuk ngobrol-ngobrol sama kolega gitu-gitu. Dan ketika sekarang WFH ya jadinya banyak banget insecurity ketika waktu gue tuh banyak yang kosong gitu, kayak waktu yang gue pakai buat di jalan sekarang kosong gitu, terus harus gue apain gitu. Kayak waktu gue yang biasa dipakai untuk ngobrol-ngobrol saat makan siang sekarang kosong gitu, kayak harus dipakai buat kerja juga nggak sih ini gitu kan, kayak gitu kan.
Dan ya makanya kayak gue merasa di pas WFH ini kayak budaya untuk produktif tuh balik lagi kayak kayaknya gue jadi insecure teman-teman gue yang teman-teman gue yang selevel, maksudnya kayak even kolega di kerjaan yang maksudnya setara sama gue, kayak mereka tuh jam-jam kosong lagi ngapain ya, bakal mereka kerja juga. Kayak gue pengen deh ikutan kerja juga kayak mereka gitu, kayak atau kayak ada orang-orang yang kayak misalkan gue chat, lo lagi ngapain? Oh gue masih ngurusin blogging nih Ki, gitu kayak anjrit gitu, kayak lo pagi-pagi udah ngurusin blog gitu, while gue masih baru habis mandi gitu, kayak gue takut ya kalau gue nggak seproduktif lo gitu kayak. Iya, dan ini sih Ki, kayak kalau misalnya kita ketemu sama teman-teman kita gitu kan, biasa ketemu di kantor segala macam, kita tuh bisa ngelihat loh kayak, oh kayak teman kita lagi capek banget nih gitu kan, oh kayak teman kita lagi kayak burn out banget nih, oh kayak dia lagi bete nih gitu kan. Tapi kalau misalnya kita sekarang masing-masing di kamar kita gitu kan kerja, kita nggak bisa ngelihat teman-teman kita tuh apakah ngerasain hal yang sama kayak kita jadi ngerasa kalau kita tuh bener-bener sendiri di dalam menghadapi apapun itu gitu. Dalam hal pekerjaan kayaknya gue tuh payah banget deh, mulai banget muncul pikiran kayak gitu. Karena yang kita lihat teman-teman kita tetap submit kerjaan mereka, teman-teman kita tetap muncul di meeting gitu, tapi kita nggak ngelihat momen-momen dimana mereka kayak malas banget, nggak bisa banget gitu. Kalau kita di kantor itu kayak kita bisa kayak sama-sama ngeluh bareng kan. Yeah, that's true, bener-bener itu yang gue rasakan. Kayak sumpah para perseners kalian harus sharing, please. Gue kayak pengen melihat pendapat kalian juga di Instagram ataupun di komen YouTube section gitu, kayak kalian gak sendiri guys, kita semua. Iya kayak ya ampun, ya emang maksudnya kayak even setara mentor 1% pun, even setara 1% pun punya insecurity yang sama, punya permasalahan yang sama tentang hustle culture. Dan iya benar, maksudnya kayak gue tuh selalu ketika WFO tuh kayak gue nggak kepikiran samsak produktif gitu, kayak maksudnya kayak ya udah ini kerjaan gue gitu. Tapi ketika udah WFH tuh kayak gue langsung insecure, teman-teman gue udah mulai kerja belum jam segini, ini gue salah nggak ya ngontak mereka jam segini, gue takut mereka gimana. Tahu-tahu ketika gue kontak, oh gue udah beres kerjaan segini nih Ki, lah gue aja belum kerja. Atau bahkan mereka yang ngontak gue duluan, Ki boleh minta bantuan nggak, gue mau gini-gini, dan itu kayak jam 7.30 PM. Oh iya, itu benar-benar ada satu lagi sih Ki, kayak batasan waktu kerja jadi nggak jelas, nggak jelas itu. Dan itu bahaya banget sih ketika kita udah nggak ada batasan. Kayak dulu kan kita nyampe kantor, kita kerja, terus kita sore pulang, udah di rumah kita being diri kita yang bahagia aja gitu kan, nggak mikirin kerjaan. Tapi sekarang tuh kayak mau bahagia mikirin kerjaan, mau kerja mikirin mau ngelakuin hal-hal yang membahagiakan gitu kan. Jadi kayak itu membingungkan banget sih buat diri kita gitu. Dan makanya banyak banget yang bilang kan tips-tipsnya kayak coba kalau misalnya kerja itu di suatu tempat yang berbeda sama kalau kita lagi mau senang-senang atau nonton YouTube gitu. Jadi kayak badan kita dan secara nggak sadar kita juga udah memposisikan diri kita gitu loh, ini mau kerja atau mau seru-seruan gitu. Jadi nggak kecampur-campur moodnya, karena itu tuh bikin nano-nano banget sih pas lagi mau kerja, motivasinya hilang-hilangan. Iya benar. Iya sih, kayak ya emang separah itu sih. Makanya kayak kalau mau dibilang tentang work life balance, mau dibilang tentang hustle culture, pokoknya hal-hal itu tuh bener-bener kayak campur aduk gitu nggak sih Kak di kala pandemi ini, kayak semua campur aduk banget. Belum lagi sama orang-orang yang mungkin di rumah tapi keluarganya kurang harmonis, itu kayak nambah stres banget sih di rumah. Dan masalah-masalah kayak gitu mungkin kita pikir dampaknya kecil, tapi sebenarnya sebegitu berpengaruh ke gimana kita kerja, gimana kita ngerasa capek atau enggak gitu. Karena diem-diem dia tuh mengendap gitu loh, jadi stres yang ada di balik kepala kita gitu. Benar. Kak, kalau ngomong-ngomong tentang tadi kayak ketika lo ngomong tentang keluarga, gue jadi tertarik deh untuk nanyain. Gue nggak tahu apakah out of topic atau enggak, tapi kalau misalkan dulu kita ngampus gitu ya, kita punya hasrat untuk menjadi produktif tuh kayak kita ya udah kita kerja gitu, kayak kuliahnya aman gitu, kayak sampai semalam apapun tuh ya udah gitu, kelar ya udah kita pulang ke rumah, kita istirahat gitu. Nah sekarang ketika lo muncul nih kegelisahan, kok gue nggak produktif ya, gue harus produktif yang segini. Kalau di rumah tuh lo pernah nggak punya pengalaman keganggu sama ortu mungkin, atau sama adik lo atau sama kakak lo ya, karena emang lo terlihat sangat sibuk aja padahal lo merasa malah kurang sibuk gitu.
Kayak mungkin kayak misalkan kayak lo, ya tadi misalkan gue omongin temen gue ada yang kolega gue ada yang ngechat kayak jam 7:30 pagi dan gue harus kerja, terus tiba-tiba nyokap nanya gitu misalkan kayak, kok kamu kerja sih jam segini? Ya emang udah ada yang mulai kerja mah teman gitu. Tapi kan masih jam segini, ngapain sih bantuin mama dulu apa? Kayak atau kayak malam-malam gitu kayak ada temen yang juga masih nanya gitu kayak, tolong bantuin editin copywriting, reviewin copywriting ini or something gitu kan. Terus ya udah gue kerja nih, tak tiba-tiba kayak nyokap nyeletuk gitu kayak, masih kerja juga jam segini gitu kayak. Padahal kayak temen aja udah bisa ngerjain copywriting dan gue mau bantuin temen gue, tapi kayak diceletukin gitu kayak agak-agak gimana gitu. Lo punya pengalaman kayak gitu nggak sih, Kak? Aduh, bener-bener pas dengerin cerita Kiki kayak bisa relate banget. Kayak bahkan udah di titik dimana orang tua aku tuh kayak setiap beberapa jam nengokin ke kamar gitu loh, kayak masih belajar, masih kerja. Kayak mereka tuh bingung kayak kenapa aku work from home atau study from home atau apapun inilah, tapi kayak nggak berhenti-henti gitu loh. Dan sejujurnya itu bikin gak enak kan, gak enak lah sama orang tua gitu kan. Tapi kalau misalnya kita nggak kerja, gak enak juga dong misalnya sama teman kelompok atau sama rekan kerja. Jadi kayak itu apa ya, kebleran, keabu-abuan antara peran kita di rumah dan peran kita di kantor atau di kuliah itu nyata banget gitu, dan bener-bener membuat kecemasan gitu, kayak terus aku harusnya ngapain gitu kan. Kayak kita kan pengennya nyenengin semua orang dong, pengennya ngelakuin semua hal gitu, dan ya inilah kita lah para korban-korban dari hustle culture. Oke lah kalau begitu. Iya ya ampun. Sumpah kayak gue bener-bener menganjurkan kalian para perseners, lo mau curhat ke mentor 1%, kayak lo mau storyin pengalaman lo di Instastory dan tag 1% official, yang penting lo lakukan sesuatu, cerita. Gue pengen tahu banget cerita-cerita kalian gimana setelah dengar podcast ini, guys. I don't want to feel alone. Gue juga yakin Kak Mahari juga nggak mau merasakan sendiri terkait hustle culture ini kan. Nggak mau. Ayo sharing ya guys. Boleh nggak sih? I urge you all to share your experiences gitu ya. Apalagi ya orang-orang yang dekat dengan kita berdua. Please, nanti kita akan nge-share podcast ini. Kalian harus dengerin dan kalian harus sharing juga. Aduh, teman-teman gue harus pada nge-share ya. Kak, kalau gitu kita kan mungkin udah ngebahas nih kayak tentang si originnya hustle culture, sebegitu kayak kenapa dia jadi populer dan kenapa di Indonesia baru kerasa banget gitu. Nah, gue palingan ini sih mau bertanya ke dampak buruk atau kayak specifically dampak buruk dari hustle culture ini ketika kita kayak ya udah ketika kita kebanyakan mikir tentang kerjaan dan berusaha untuk terus produktif tiap saat, ya kan pasti akan ada dampak buruknya gitu. Kalau lo notice gak sih Kak, atau punya pendapat gak sih apa aja dampak buruk yang bisa kita alami ketika kita ya udah terjebak dengan hustle culture ini gitu? Yes. Kali ini aku nggak mau ngomong-ngomong teori konspirasi lagi ataupun ngomong pendapat aku. Ini langsung aja dari hasil penelitian yang sempat aku baca juga pas lagi belajar psikologi. Sebenarnya dampak negatif dari hustle culture ini adalah gini. Secara jangka pendek, iya, emang orang yang menginternalisasi hustle culture ini ke dalam diri dia akan mendapatkan hal-hal yang kayak promosi jabatan itu lebih cepat secara jangka pendek ya. Tapi secara jangka panjang, orang-orang yang kutip sukses ini juga secara signifikan loh ya ini ya. Itu mengalami lebih banyak gejala depresi, gejala gangguan kecemasan, dan gangguan pola tidur. Jadi orang-orang yang punya lebih banyak, jadi semakin banyak jam kita habiskan untuk kerja, itu semakin menyedihkan dan semakin buruk keadaan kesehatan mental kita sebenarnya. Dan itu benar-benar signifikan banget buat kecemasan dan depresi ya. Kayak korelasinya tuh sebesar itu. Dan sebenarnya ini bukan mau bilang ke orang-orang jadi kalau gitu dampak negatif berarti kita gak usah kerja rebahan 100%, gak gitu ya perseners. Tapi intinya lebih ke kayak
ini dampak negatifnya segitunya dan kita butuh banget sih untuk punya batasan-batasan yang sehat gitu. Oke, I see. Berarti untuk jangka pendek mungkin hustle culture ini bisa berguna, kayak ketika kita mengimplementasi hustle culture ini bisa berguna, tapi di jangka panjang ini malah menjadi suatu budaya yang nggak sehat gitu, budaya kerja yang sangat tidak sehat. Dan gini loh, kalau misalnya kalian udah depresi, kalau misalnya kalian udah punya gangguan kecemasan, itu kan berarti kalian udah nggak bisa berfungsi kayak manusia normal biasanya gitu kan. Jadinya kalian udah nggak bisa seproduktif itu lagi gitu. Jadinya kayak buat apa kita mungkin di awal cepet ngebut sprint, tapi abis itu kita mogok gitu. Lebih baik kan dari awal kita konsisten aja gitu, tahu batasan lah ya. Dan gue ngerti seberapa berbahayanya. Kayak ketika lo ngomong bahwa ya mungkin ada orang-orang yang stres, mungkin ada orang depresi, tapi ketika mereka hustle culture dalam jangka pendek mungkin mereka bisa ngebut gitu. Tapi ketika di jangka panjang mereka udah mogok tapi dipaksa ngegas atau even dipaksa nyala mesinnya gitu ya, itu sakit gak sih? Yeah. Sakit banget, sesakit itu dan literally bisa jadi sakit fisik. Oke, ngerti. Iya sih, gue kebayang banget ini kalau dibayangkan seperti mobil mogok, gue kebayang banget kayak ketika lo udah otaknya udah ngadet, kayak nggak bisa dinyalain, tapi lo paksa untuk nyalain kayak kebunyi gini, keret gitu, kayak dipaksa gitu nggak sih Kak? Dan ya udah makin sering lo seperti itu, kayak makin bahaya juga buat mobil lo gitu. Kayak kenapa nggak lo rehatin dulu, atau lo servis dulu, atau lo ibaratnya mobilnya tuh udah panas. Iya, kayak stop dulu. Iya, kayak dan mungkin jadi butuh semacam self reflection lagi gitu nggak sih Kak? Kayak ya kalau dalam mobil pun kayak kita harus segera servis mobilnya kan, tapi kita cari dulu masalahnya, rusaknya di mana, kayak bukannya malah terus dipaksa untuk kerja gitu. Sebelum sampai mogok dan butuh bayaran yang lebih mahal lagi dibandingkan servis biasa. Iya bener. Oke deh Kak. Oke, berarti kalau gitu kan ya kita berarti maksudnya kayak seharusnya kita punya batasan terkait si internalisasi hustle culture ini. Nah, berarti gue mau tanya deh, apakah salah kalau misalkan kita ingin rehat atau menjadi laid back person di masa-masa sulit seperti pandemi saat ini, ketika ya orang-orang nggak tahu kenapa pada jadi pengen produktif gitu? Karena kayak sejauh yang gue lihat gitu, di lingkungan pertemanan gue pun kayak orang-orang selama pandemi malah jadi terlihat jadi lebih produktif gitu. Mungkin mereka banyak story tentang kerjaan mereka WFH, atau mereka nge-story banyaknya course yang mereka ikutin. Even kadang gue jiper loh ngeliatin orang-orang yang pada jualan makanan sama pandemi, sedangkan gue kayak ya gue capek, gue mau istirahat, gue ngeliatin kalian jualan makanan, gue nggak tahu ngiri, nggak tahu capek juga ngeliatin, kayak gue nggak bisa bilang bahwa gue nggak ngiri atas usaha mereka, tapi kadang gue juga capek gitu ngelihat kok lo pada bisa sih masih bisa mikirin buat masak sekarang ini gitu. Even lo pada WFH dan lo masak juga, dan gue WFH aja nggak sanggup gitu. Wah, sebenarnya kayak salah nggak sih untuk gue untuk pengen istirahat dan nggak pengen melihat itu. Kayak ya udah gue pengen istirahat beneran, kayaknya gue pengen jalan-jalan deh habis kalau gue punya kesempatan untuk cuti, gue mau jalan-jalan deh, atau gue mau ngapain gitu kan. Tapi orang-orang tuh pada masalahnya even mereka lagi kerja pun mereka bisa masak gitu. Jujur kayak gue takut jadi orang, gue takut jadi kayak semacam gue tuh pengen mencoba diri gue menjadi malas, tapi gue takut disalah-salahin sama orang-orang yang emang udah terlihat produktif aja sama gue. Gitu. Yes, ini sih pertanyaannya lumayan tricky sih ya, karena kalau misalnya pertanyaannya apakah boleh kita untuk males-malesan gitu, ya sebenarnya kan balik lagi ya, setiap orang punya haknya masing-masing gitu kan. Tapi ya bukan berarti kita nyaranin orang buat jadi males ya gitu kan. Bukan berarti juga kita nyaranin orang buat gila-gilaan pakai mobilnya atau dirinya sendiri itu sampai mogok gitu kan, nggak kayak gitu. Jadi kalau misalnya aku tuh dulu pernah baca gitu ya, atau denger di mana gitu, kita tuh bayangin aja, kita misalnya lagi di laut gitu ya, kita tuh untuk kita terus bergerak ke depan, untuk kita terus jadi orang yang maju, kita tuh sebenarnya butuh ada semacam ikan hiu di belakang kita yang lagi ngejar kita. Tapi kita harus kontrol ikan hiu itu untuk kecil aja sebenarnya dan ada jaraknya, supaya kita ngerasa takut, kita ngerasa tergerak, kita ngerasa pengen maju,
tapi ikan hiunya itu nggak terlalu besar sampai-sampai, atau nggak terlalu besar atau nggak terlalu deket sampai-sampai dia mau makan kita. Paham nggak? Jadi kayak di tengah-tengah kayak oke, iya aku punya kerjaan segala macam harus aku kerjain, tapi kayak jangan sampai dibuat itu tuh sebesar itu, kayak sampai kita nggak bisa ngehandle, dan kita maksain diri kita yang berujung-ujung kita tuh kayak dimakan gitu loh. Ibaratnya tuh kayak kalau secara praktis ya yang aku mau bilang, gimana caranya maksudnya biar nyimbangin itu, caranya itu adalah sebenarnya dengan tahu sih kita itu maunya, idealnya hari kita itu kayak gimana. Karena kalau kita belum tahu idealnya kita mau kayak gimana, rencananya kita mau kayak gimana, yang baik itu kayak gimana, kita ngeliat orang lain pasti goyah, ngeliat orang lain pasti kita minder. Padahal sebenarnya emang kita mau jualan makanan, sebenarnya nggak juga kan, tapi kita cuma jadi kepikiran aja kenapa mereka bisa ya tapi aku nggak. Padahal ya kita juga nggak punya keinginan. Jadi pastiin dulu aja sama diri kita sebenarnya maunya apa sih. Misalnya aku pengen misalnya nomor 1 sehat fisik, nomor 2 sehat mental, terus aku pengen sebenarnya punya tidur yang cukup. Itu prioritas kita misalnya gitu kan. Berarti kita bisa ngeliat, oke, berarti kalau aku butuh tidur yang cukup itu misalnya 8 jam. Oke, kalau misalnya aku mau sehat fisik berarti aku harus nyempetin olahraga, ya kan. Oke, kalau aku mau sehat mental berarti aku harus nyempetin nonton 1 episode series di dalam setiap hariku. Oke, kalau misalnya aku mau kerja aku juga beres, aku butuh kerja misalnya selama 8 jam juga sehari. Nah ya udah, dalam mengevaluasi hari kita tinggal lihat, hari ini aku tidurnya cukup nggak? Hari ini aku olahraga nggak? Hari ini aku nonton series yang aku seneng nggak? Hari ini aku kerja sebanyak yang aku mau nggak? Nah kalau udah mencukupi itu ya udah, that's it. Udah berarti kita udah cukup kan, udah sesuai sama standar diri kita sendiri kan. Nah itu sih menurut aku yang butuh kita punya. Dan ingat, standarnya tuh dibuat seimbang, bukan cuma standar buat kerja, tapi juga standar untuk kesehatan fisik dan kesehatan mental. Karena ya itu lagi-lagi lah ya, nggak punya kesehatan fisik, nggak punya kesehatan mental, lah piye mau kerja apa gitu kan. Jadi itu sih menurut aku lebih ke kayak membagi, bukan tahu kita tuh maunya hari kita kayak gimana, membagi dengan adil dan buatlah standar yang realistis gitu. Jadi setiap hari kita bisa ngerasa kita berhasil gitu. Tapi kalau kita nggak bikin standarnya kan kita nggak pernah ngerasa berhasil kan, cuma aduh kurang kerja, aduh kurang banyak, aduh temen aku bisa ini, overthinking deh gitu. Ngerti. Iya sih, nggak salah sih. Jadi kayak berarti maksudnya kayak solusi yang bisa cukup membantu untuk mengatasi perasaan-perasaan kayak gini, perasaan kita hustle culture ini, itu mungkin dengan menentukan standar nggak sih Kak jadinya? Yes. Jadi kayak bukannya maksudnya kayak menjadi malas-malasan itu nggak apa-apa gitu. Kayak lo punya keinginan untuk malas-malasan nggak apa-apa, tapi jangan keterusan karena ya emang hidup tuh harus terus berjalan kan. Jadi kayak ya lo meniatin standar lo gimana lo mau hidup gitu nggak sih Kak? Lo meniatin standar lo gimana lo mau hidup, sehingga ketika lo ngelihat ada orang-orang yang somehow terlihat extraordinary di mata lo, ya lo nggak gelisah aja karena ya emang bukan standar gue. It's just like iya nggak sih, kayak ya itu sama aja seperti ini nggak sih, kayak ketika lo merasa ya lo bukan marketnya dia, atau lo bukan targetnya dia, atau lo bukan siapanya dia, sehingga kayak ya udah karena lo punya standar itu, ketika dia terlihat sibuk masak padahal ya gue emang nggak interested untuk masak aja, ya udah berarti kayak ya udah di diri gue sendiri nggak usah terlalu overthink melihat kesibukan mereka gitu nggak sih? Atau kayak ketika misalkan gue ibaratnya tuh kayak atau kayak gue misalkan tertariknya itu tertariknya sama kayak nonton, misalkan gue tertarik dengan kesehatan mental gue gitu, kayak gue pengen banyakin waktu untuk misalkan nonton series, atau kayak gue pengen banyakin tidur untuk merehatkan otak gue misalkan. Tapi ketika ngelihat orang kok jadi olahraga banyak banget gitu, mereka tiba-tiba bisa latihan kardio, bisa workout, bisa berat badannya turun seberapa ya, target gue kan untuk sehat mental bukan sehat fisik, ya udah kayak ya itu standar gue sehat mental gitu. Kayak ketika mereka turun berat badan dengan olahraga, ya gue nggak perlu insecure karena itu nggak sesuai dengan standar gue gitu nggak sih? Yes. Sederhananya banget tuh kayak gini, misalnya buah favorit aku jeruk.
buah favorit Kiki strawberry. Udah saling tahu nih. Nah, kalau misalnya aku lagi makan jeruk dan aku ngeliat Kiki lagi makan strawberry, ya udah gitu kan. Kayak ya udah, emang itu favorit dia, ini favorit aku gitu. Jadi kita udah bener-bener tahu gitu loh, nggak pakai kayak ya ampun dia makan strawberry lagi, apa aku harusnya makan strawberry ya, kayak gitu. Iya benar. Karena gue ngomong buah kayak favorit aku tuh jeruk gitu loh. makan jeruk, tapi gue nggak tahu nih lo makan strawberry atau enggak. Dan gue masalahnya juga makan strawberry, gue bakal mikir gitu nggak sih, kayak kok dia bisa ya makan jeruk, gue aja nggak kepikiran makan jeruk, apa gue harus makan jeruk atau enggak. Iya, bener banget. Ini sebuah contoh yang sederhana tapi masuk akal kan? Iya masuk sih, iya benar. Oke, berarti perseners, kalau kalian merasa terjebak dengan budaya hustle culture ini, ketika kalian insecure banget ngelihat teman-teman kalian produktif, kalian tidak salah untuk berpikir seperti itu, tapi kalian juga sebisa mungkin berusaha untuk meminimalisir overthinking tersebut dengan membuat standar kalian sendiri, guys. Kayak ya udah segerakan diri kalian untuk membuat standar agar ketika nantinya setelah podcast ini kalian ngelihat story teman kalian yang serasa sangat produktif, kalian gak kepikiran lagi, karena ya kadang produktifnya mereka bukan berarti kita harus jadi produktif seperti mereka juga. We can be productive in our own ways, gak sih? Yes, banget. Dan itu sih punya batasan-batasan yang sehat sih. Kayak kayaknya aku udah kerjanya udah 11 jam nih hari ini. Padahal kan aku maunya cuma 8 jam doang. Ya udah berarti kayak udahan deh gitu. Terus kerja, ini tadi belum sempat kesebut juga, kerja pinter sih. Kayak work smart bukan work hard. Jadi kayak sebisa mungkin buatlah segala sesuatu seefisien mungkin. Dan kayak inget-ingetin diri aja sih, kalau semakin banyak kita maksain diri kita buat kerja, semakin gak sehat mental. Jadi kayak semakin kita lagi terpressure sama culture kayak lo tuh harusnya kerja lebih banyak, masa sih kerjanya sehari cuma 10 jam, harusnya 12 jam, bla 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 bla. Itu kayak tanya sama diri sendiri, kayak buat apa aku kerja keras, kerja sebanyak ini, makin kaya iya, tapi nanti aku ujung-ujungnya gak bahagia gitu. Kayak aku harus mulai dari hari ini gitu. Bukan berarti kalau aku hari ini menderita, berarti nanti pas aku kaya aku bahagia, gak gitu juga loh gitu. Kayak perlu ada kebiasaan-kebiasaan dari sekarang buat hidup di masa kini dan bisa menikmati hidup dari hari ini, bukan nanti-nanti gitu. I see, what perspective. Bener banget sih. Oke, kayaknya gue mendapat mentoring gratis lagi hari ini. Astaga. Nggak, karena maksudnya kayak ya, emang bahasan-bahasan kayak gini tuh adalah hal-hal yang biasanya dibahas di mentoring juga nggak sih? Iya, banget. Mungkin menyentuh surface-nya aja gitu kan. Kalau di mentoring akan lebih dalam lagi gitu kira-kira. Yes, jauh lebih dalam kalau lagi mentoring sih. Makanya kayak gue merasa setiap podcast gue selalu dapat mentoring gratis. Berarti mentoring trial sih. Ya ampun, makasih banyak Kak Mahari atas perspektifnya yang sangat membuka otak gue terkait si hustle culture ini. Kayaknya gue akan mencoba deh mulai membuat standar-standar, karena ya gue sejauh ini kerja gitu. Kayak gue nggak, jujur hidup gue nggak sangat tidak organized Kak. Jadi kayak ya udah, gue hidup go with the flow, dan ya negatifnya go with the flow adalah ya pusing sendiri, padahal harusnya gue nggak perlu pusing gak sih? Iya, tapi semua orang punya challenge-nya masing-masing lah. Gitu. Kayak nggak usah merasa bersalah gara-gara itu juga. Bukan bersalah, merasa minder gitu ya. Semua orang pasti punya challenge-nya. Yang penting kita di sini di podcast ini bersama para perseners, kita bersama-sama menghadapi semua masalah-masalah hustle culture dan perpandemian ini di hari dimana ada demonstrasi, guys. Ampun. Jadi kayak aku, setelah podcast ini, para 1% yang ikutan podcast juga, mungkin Kak Rizky, mungkin Miralda, mungkin Arika, siapapun, please bahas Omnibus Law juga dong. Sumpah ini kayak karena hustle culture-an itu sebenarnya bisa kita sangkutin juga ke hal-hal politik. Tapi nggak boleh guys. ini safe space. Ini tidak boleh untuk membahas hal-hal lain selain kesehatan mental dan productivity. Tapi please, siapapun yang meneruskan podcast ini setelah gue, kayak please ada yang menyinggung sedikit tentang Omnibus, guys. Kayaknya sumpah, kayak gue ketika menyadari bahwa podcast ini dilaksanakan setelah demonstrasi Omnibus tuh, gue baru nyadar hustle culture, Omnibus Law, aturan-aturan itu nyambung banget. Iya, nyambung banget, senyambung itu.
Dan yaudah sih, aku pengen makasih banget juga sih sama Kiki yang udah ngajakin aku berpodcast Ria di sini. Semoga teman-teman yang dengerin juga bisa ngerasa relate ya, dan bisa ngerasa kalau nggak apa-apa apa yang kalian rasain itu wajar. Iya. Dan sesegera mungkin mulai membuat batasan-batasan yang sehat dan kayak membuat standar sih. Sebenarnya emang kalian tuh pengennya hari kalian kayak gimana gitu, biar nggak kebawa sama instastory temen itu lah ya. Betul. Sekalian private service announcement lagi. Kayak kalau kalian merasa bingung untuk mengatasi permasalahan-permasalahan kalian, termasuk dengan hustle culture atau work-life balance atau apapun lah terkait productivity, kalian bisa curhat ke mentor 1% ya guys. Pakai konsultasinya 1%. Bisa dicek langsung di 1%.net kok. Kalau mau konsultasi sama Kamahari juga bisa banget. Sumpah kayak Kamahari itu sudah menjadi mentor gue sejak awal di server 1%-an, dan kayak ya udah kita di podcast ini jadi semakin sering gue mendapat mentoring gratis. Yuhu, gak apa-apa. Oke. Aku tunggu guys kalau mau mentoring, bilang aja mau ngomongin hustle culture gitu. Iya betul. Kayak omongin aja ketika kalian mau daftar konsultasi 1%, langsung request aja mentornya Kamahari, request aja masalah yang akan dibahas tuh hustle culture gitu. Kayak pasti ditanggepin kok sama adminnya. Ntar kayak daftar nama Kamahari, bagus guys. Ya lo dengerin podcast ini juga pasti relate banget karena jawabannya Kamahari. Ya udah. Oh iya, dan juga mungkin kalau ada yang mau kolaborasi podcast dengan 1%, kayak bisa langsung kontak us di 1%.net ya. Kalian cari aja kolom kontak kami ya. Itu kalian bisa banget untuk kalau mau kolaborasi 1%, atau kayak nge-DM admin Instagram 1% juga boleh di @1%official. Karena kayaknya ya tadi seperti yang gue bilang tentang per Omnibus Law ini kan nggak mungkin 1% yang bahas nggak sih, karena kita emang tidak expert di sini gitu. Tapi ya mungkin kalau ada yang berminat kolaborasi, ayo banget. Yuhu. Oke, makasih banyak ya Kamahari. Untuk para persener, semoga kalian senang dengerin podcast yang kali ini, dan semoga banyak hal yang bisa kalian dapat, banyak hal positif yang kalian dapat ke depannya. Jangan lupa sharing pengalaman kalian dengan tag Instagramnya @1%official ketika kalian nge-share lagi dengerin podcast ini. Atau bisa nge-tweet juga di @1%_ID gitu. Bisa juga, ya udahlah dimanapun kalian nge-share, yang penting gue mau tahu pengalaman kalian terkait hustle culture ini. Sampai sini dulu podcast ini, kita tutup. Terima kasih teman-teman, makasih juga Kamahari atas sesinya. Sampai jumpa lagi di sesi 1% podcast berikutnya. Dadah.